ya siklus terakhir ya sebelum UTS. Oke, kita sudah kelihatan di sini? Sudah ada penampakan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, ini kita akan membahas mengenai manajemen pembayaran ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai modul bendahara, kemudian modul komitmen ya, modul perencanaan. Nah, ini dasar hukumnya ya, sama ya, 3 paket undang-undang ya sebagai trigger pengelolaan keuangan negara ya, reformasi pengelolaan keuangan negara. Nah, kita lihat di sini di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ya, Pasal 6 Ayat 2, kekuasaan tersebut ya dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Nah, kekuasaan terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga. Selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Jadi di sini Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer ya, CFO, kemudian yang lainnya sebagai COO ya. Nah ini. Nah kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 17 Ayat 2 di sini untuk keperluan pelaksanaan kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran berwenang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ya. Jadi sesuai dengan DIPA yang sudah ditetapkan ya. Jadi boleh mengadakan ikatan atau perjanjian yang dapat menimbulkan pengeluaran dari DIPA ya. Nah, kemudian kita lihat di sini di PP 45 tahun 2013 pasal 11 ayat 1 junto PP 50 tahun 2018 PPK melaksanakan kewenangan ya kuasa pengguna anggaran dalam hal melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara serta jabatan PPK tidak boleh dilengkapi oleh PPSPM dan bendahara. Nah, di sini jelas ya, jadi harus ada pemisahan kewenangan atau tugas ya. Segregation of duty. Nah, ini untuk menghindari apa? Conflict of interest ya. Untuk menghindari terjadinya fraud ya. Untuk terciptanya internal control, itu pelaksanaan kegiatan secara berjenjang. Oke, nah kemudian kita lihat di sini modul pembayaran. Modul pembayaran merupakan modul yang berfungsi untuk mengeksekusi ya perikatan yang telah disetujui dalam modul komitmen atau modul yang memproses resume tagihan atau surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN serta penyelesaian surat perintah pencairan dana dari KPPN. Kemudian pada saat pembayaran atas kontrak hendak dilakukan, PPK membuat resume tagihan atau surat permintaan pembayaran ya. Resume tagihan yang hendak dimintakan pembayarannya harus mendapatkan nomor invoice terlebih dahulu dari BUN atau kuasa BUN. Minta tolong di mute. Ada suara masuk. Minta tolong di mute ya. Oke, kemudian nah siklus pembayaran di sini proses mulai dari penerbitan surat permintaan pembayaran SPP dan surat perintah membayar ya untuk diajukan ke KPPN serta penyelesaian surat perintah pencairan dana SP2D dari KPPN. Jadi siklus pembayaran ini dimulai dari SPP ya, SPP kemudian SPM ya. Nah, SPP dan SPM itu dibuat oleh Satker ya di masing-masing KL, kemudian diajukan ke KPPN selaku kuasa BUN. Nah, baru nanti dari KPPN atau selaku kuasa BUN diverifikasi dan keluar SP2D. Nah, kemudian ini kita lihat, ini adalah proses bisnis ya. Nah, ini adalah komitmen ya. Komitmen cakupannya ini pengajuan data supplier, kemudian pengajuan data kontrak.
pembayaran, ini cakupannya adalah penerbitan SPP dan penerbitan SPM. Nah, ini kita sudah bahas ya terkait dengan modul komitmen di sini. Ya, jadi dibuat data supplier oleh operator di Satker ya menggunakan aplikasi Sakti, kemudian oleh KPPN ya melalui aplikasi SPAN ini akan memberikan NRS ya. Nah ini nomor registrasi supplier ya. Nah kemudian NRS ini kembali ke sini ke operator Sakti. Nah kemudian membuat data kontrak. Nah data kontrak request for commitment diajukan ke KPPN, kemudian diproses oleh KPPN menggunakan SPAN. Nah, di sini akan keluar komitmen application number ya. Nah, ini. Nah, kemudian komitmen application number ini di-input oleh operator Sakti ya di Satker, kemudian menerbitkan SPP ya. Nah, ini surat permintaan pembayaran ya, kemudian ditujukan ke SPAN atau ke KPPN ya. Nah, ini resume tagihan. Nah, kemudian akan dicatat sebagai hutang ya oleh ini karena kewajiban yang harus dibayar. Nah, kemudian nomor tagihannya dikirim kembali ke SPP ke Satker ya. Nah, ini nomor tagihan sebagai dasar untuk penerbitan surat permintaan membayar ya. Nah, ini. Nah, kemudian oleh SPAN, oleh KPPN ini akan dicek ya. Nah, kemudian keluar SP2D. Nah, ini SP2D akan kembali ke Sakti ya, kembali ke Satker. Nah ini ya, jadi ini adalah proses bisnis dan interaksi dalam modul komitmen dan modul pembayaran. Nah kita akan fokus membahas mengenai ini ya, modul pembayaran. Ya diawali dari penerbitan SPP, ya SPM, kemudian SP2D. Nah kemudian di sini ada pembagian tugas ya, ada 3 ya pembagian tugasnya. Ada operator, validator, approver ya. Operator ini biasanya dijabat oleh pelaksana ya atau stafnya dari PPK atau stafnya dari PPSPM. Nah, ini teman-teman kalau misalnya masuk ke suatu unit ya, pertama kali masuk ini nanti akan diangkat biasanya menjadi operator ya. Biasanya anak baru ini masih ide-idenya masih cemerlang ya. Jadi gampang untuk beradaptasi ya. Nah itu mudah untuk memahami suatu aplikasi. Itu cukup 1 hari udah bisa ya. Seperti pengalaman ada kawan saya ya baru masuk dari PKS STAN menjadi staf di Subdit APTD ya, akuntansi dan pelaporan transfer ke daerah. Itu baru dikasih tahu baru sehari aja mereka sudah paham ya. Mereka sudah paham cepat ya. Untuk merekam, ubah, hapus ya, kemudian memposting ya, dan membuat laporan keuangan ya, mereka langsung paham ya, cepat. Nah ini, jadi operator ini tugasnya apa? Tugasnya merekam ya, merekam SPP, kemudian mencetak SPP, kemudian monitoring SPP. Nah kemudian setelah merekam SPP, kemudian validator atau PPK ya, pejabat membuat komitmen itu akan memeriksa kesesuaian ya, antara hard copy dibandingkan dengan soft copy yang ada. Nah kalau misalnya sudah oke, sudah setuju, maka PPK ini akan menyetujui SPP ya. Setelah melakukan persetujuan atas SPP tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan ADK, arsip data komputer ya. Payment modul resume tagihan atau SPP ya. Nah, kemudian diwajibkan untuk menginput ya PIN PPK. Nah, ini sebagai salah satu internal control ya, menghindari yang tidak berkepentingan ya. Nah, ini. Jadi input PIN ini yang hanya dimiliki oleh seorang PPK tersebut untuk mengakses. Nah, kemudian secara otomasi ya, setelah kirim input nanti mendapatkan nomor invoice dari SPAN ya, nomor invoice. Nah ini otomatis masuk ya. Nah kemudian PPK selanjutnya adalah memonitoring SPP. Nah setelah mendapatkan nomor invoice ya,
maka nanti operator akan merekam SPM. Ya, operator akan merekam SPM, mencetak SPM, dan melakukan monitoring terhadap SPM tersebut. Nah, kemudian oleh PPSPM selaku approver akan melakukan persetujuan atas SPM tersebut. Nah, setelah menyetujui maka akan dibuatkan ADK, arsip data komputer SPM, ya, atau payment modul resume tagihan. Kemudian ketika dikirim ke KPPN nanti akan menginput PIN PPSPM. Nah, ini hanya dimiliki oleh PPSPM. Orang lain tidak memiliki, ya. Nah, kemudian dicek, di cross check oleh KPPN, ya, kuasa BUN. Kalau misalnya sudah menyetujui, ya, nanti keluar SP2D dan nomor SP2D otomatis masuk, ya, masuk ke Sakti, ya. Nah, nanti oleh operator di Sakti, ya, ini akan merekam SP2D. Nah, ini adalah pembagian tugas, ya. Ada operator, validator, dan approver. Nah, kemudian di sini proses pembatalan ADK SPM, ya. Jadi kalau pembatalan ADK SPM ini adalah pertama kali diajukan oleh PPSPM. Ya, jadi PPSPM yang ada di Satker, ya, mengajukan permohonan pembatalan ADK SPM. Ya, kemudian menginput PIN PPSPM, kemudian oleh KPPN nanti melakukan pengecekan, ya, apakah menyetujui ataukah menolak. Nah, apabila disetujui maka lanjut, nanti PPSPM melakukan pembatalan SPM. Nah, kalau misalnya SPM tersebut sudah dibatalkan, maka operator mulai merekam SPP, ya, dari awal lagi, ya. Jadi operator melakukan rekam SPP, kemudian lanjut divalidasi oleh validator, kemudian lanjut ke approver, ya, dari awal lagi. Ini adalah proses pembatalan ADK SPM. Nah, kemudian kita lihat nih format SPM, ya. Di sini ada nomor Commitment Application Number, ya. Nah, ini. Oke, kemudian yang pasti ini ada headernya, ya, surat perintah membayar, tanggalnya, ya, kemudian KPPN-nya di mana. Nah, ini KPPN Malang, ya. Kodenya adalah 032, ya. Kemudian di sini ada nomor kontrak, ya. Kemudian tanggal kontraknya berapa, kemudian jenis tagihannya non gaji kontraktual, kemudian jatuh temponya segera, ya. Kemudian di sini ada nomor, ya. Nah, ini nomor menampilkan elemen data COA, ya, chart of akun, ya. Nah, di sini ada kode KPPN, kode Satker, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini banyak, ya. Ini kode rupiah murni. Ini kalau nggak salah 12, ya, 12 segmen, ya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, 12, ya. 12 segmen. Kemudian ini adalah jumlah, ya, total pembayaran. Ini contoh format SPM, ya. Oke, nah kemudian status data SPM. Nah, di sini ada SPM baru, ya. Nah, SPM baru ini adalah data SPP yang terbentuk saat operator melakukan proses simpan di menu rekam SPP. Kemudian cetak SPP di sini adalah data SPP yang sudah diproses, ya, cetak oleh operator. Kemudian batal SPP, data SPP yang tidak disetujui oleh validator atau PPK. Kemudian ada setuju SPP, nah ini data SPP yang disetujui oleh validator atau PPK. Kemudian di sini ada lagi ADK SPP, ya, data SPP yang sudah dibuat ADK oleh validator atau PPK. Kemudian ada batal ADK SPP, data SPP yang sudah dibuat ADK tetapi dibatalkan oleh validator atau PPK. Kemudian ada upload, ya, di sini data SPP yang sudah mendapat nomor invoice dari SPAN atau portal SPAN dan sudah dicatat, ya, atau diupload nomor invoice tersebut di aplikasi Sakti.
Nah, kemudian ada cetak SPM, data SPP yang sudah dicetak SPM. Nah, ini adalah status data SPM. Ya. Kemudian di sini ada lagi batal SPM, data SPM yang tidak disetujui oleh PPSPM, kemudian setuju SPM, data SPM yang disetujui oleh PPSPM, ADK SPM, data SPM yang sudah dibuat ADK oleh approver atau PPSPM, batal ADK SPM, data SPM yang sudah dibuat ADK tetapi dibatalkan oleh approver atau PPSPM. Kemudian upload SP2D ya, nah ini terakhir, data SPM yang sudah mendapat nomor SP2D dan sudah dicatat atau upload nomor SP2D tersebut di aplikasi Sakti. Nah, ini merupakan status ya yang ada terkait dengan data SPM. Nah, kemudian kita lihat di sini alur proses pembuatan SPM. Nah, ini diawali oleh operator Sakti ya. Jadi operator Sakti ini adalah staf dari PPK atau staf PPSPM ya. Nah, ini jadi kalau teman-teman ya pertama kali masuk nanti ke suatu kementerian ya, itu nanti bosnya banyak ya. Bosnya banyak. Kalau dulu saya tuh pengalaman ya, jadi bosnya tuh ada eselon 4, ada eselon 3 ya. Jadi kadang eselon 3 langsung ngasih tugas ke staff ya, dan ada juga dari eselon 4 ngasih juga tugas. Jadi bosnya banyak ya. Pengalaman saya, tapi nggak apa-apa ya. Itu ya hitung-hitung nyari pengalaman ya. Tapi sebetulnya kalau nggak salah tahun kemarin ya 2019 itu kebijakan Pak Jokowi itu dihilangkan ya. Untuk eselon 4, eselon 3 itu dihilangkan, diganti fungsional semua. Kemudian yang struktural hanya eselon 2 ke atas. Jadi eselon 2 dan eselon 1. Kecuali untuk sekretariat ya. Kalau sekretariat eselon 3-nya masih ada. Nah, seperti itu ya. Jadi ya itulah pengalaman saya ya waktu macam-macam tugasnya ya. Fotokopi ya, kemudian SPJ ya. Nah, ya dinikmati aja ya. Memang seperti itu ya. Seperti itu. Jadi makanya saya mengencourage teman-teman kalau suatu saat nanti menjadi aparatur sipil negara, ini aja jangan fokus di struktural ya, coba mencari tahu terkait dengan jabatan fungsional ya. Jadi jabatan fungsional itu macam-macam, ada analis ya, analis keuangan pusat dan daerah ya, atau analis kebijakan fiskal ya, atau analis anggaran ya, atau peneliti. Kalau peneliti itu di BKF ya, peneliti di BKF, atau widya suara di BPPK, atau dosen ya. Nah, ini jadi banyak ya fungsional. Jadi sekarang jangan terpaku di struktural ya. Nah, ini kalau penempatan rencananya ke mana ini teman-teman, sudah ada kabar? Belum, Pak. Oh, belum. Ke KL atau ke mana nih? Ke Kementerian Keuangan? Kira-kira? KL kayaknya. Ke KL ya? Oke, KL juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Pokoknya di mana saja yang penting ASN ya, aparatur sipil negara. Jadi sebetulnya dengan diangkat menjadi PNS, ASN itu udah sudah aman ya, sudah aman ya. Jadi apalagi di masa pandemi ini ya, kalau non formal seperti wira swasta, pengusaha kan kena dampak. Tapi kalau PNS insya Allah tetap tetap dapat gaji, tetap dapat tunjangan ya. Jadi aman insya Allah ya. Selama negara RI ini masih ada ya, tetap ada. Gitu. Jadi di mana saja ya insya Allah inilah yang penting berkah ya. Dan bisa jadi di KL itu siapa tahu itu lebih cepat karirnya ya, karena di Kementerian Keuangan ini sudah banyak ya. Jadi Kementerian Keuangan tuh sudah menggelembung di bawah ya, jadi pelaksananya sudah banyak. Sekarang aja yang lulusan S2 aja, S2 luar negeri itu banyak yang masih menjabat menjadi pelaksana ya, masih banyak. Jadi saingannya luar biasa kalau di Kementerian Keuangan ya.
kecuali mungkin Kementerian Keuangan yang memiliki instansi vertikal banyak ya, seperti perbendaraan, pajak, bea cukai. Nah, itu mungkin formasi jabatannya masih banyak. Tapi kalau di pusat ya, seperti DJPK, Sekjen, ya, DJA, ya, BKF itu sudah penuh ya, susah ya. Nah, itu. Jadi siapa tahu dengan ditempatkan di KL karirnya semakin apa? Semakin cemerlang, semakin cepat ya. Nah ini, apalagi lulusan PKS TAN ya. Jadi di KL tuh sangat apa, antusias ya. Siapa tahu nanti suatu saat Pemda menerima. Tapi kalau angkatan ini belum ya, Pemda ya. Pemerintah daerah ada nggak wacana untuk menerima? Ada ya? Pemda mana tuh? Waduh, enak tuh ya. Jawa Barat daerah mana aja? Tahu nggak? Provinsi sama Banten. Kalau PM kalau Pemprov berarti di Kota Bandung itu. Enak itu ya. Kota Bandung, Banten juga enak Banten. Ya, nggak masalah. Iya, ya mudah-mudahan diberi yang terbaik ya. Diberi yang terbaik, diberi kemudahan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita lihat alur proses pembuatan SPM ya. Ini diawali dari operator sakti ya. Nah, operator sakti ini adalah staf dari PPK ya, pejabat pembuat komitmen atau staf dari PPSPM. Pertama yang dilakukan adalah menginput SPP ya, kemudian mencetak SPP, kemudian dilanjutkan ke pejabat pembuat komitmen ya. Nah, di sini kemudian divalidasi, disetujui ya. Kalau misalnya sudah disetujui nanti akan meng-create ADK ya. Nah, di sini arsip data komputer. Nah, kemudian dikirim di sini ya. Kemudian diproses, kemudian mendapatkan nomor resume tagihan di sini ya. Nah, otomasi nanti secara otomatis masuk ke sini ya, ke Sakti. Kemudian ini sebagai dasar untuk mencetak ya, merekam dan mencetak SPM. Nah, kemudian upload dokumen pendukung ya. Kemudian oleh PPSPM di sini disetujui, di-approve ya. Kemudian meng-create ADK SPM. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya SPM-nya di atas 1M ya, tanpa dibuatkan rencana kas, maka di sini akan otomatis ya, otomatis dibuatkan rencana kas. Karena kalau 1M ke atas itu termasuk apa? Penarikan nominal yang besar ya. Termasuk transaksi besar. Nah, di sini terkait dengan KPPN itu terbagi 3 ya. 3 jenis KPPN. Ada KPPN tipe A1 ya, yang berlokasi di ibu kota provinsi. Kemudian ada KPPN tipe A1 yang tidak berlokasi di ibu kota provinsi, berarti di sebaran ya, di sebaran di pinggiran ya. Jadi bukan di ibu kota provinsi. Contohnya misalnya kalau di Jawa Barat kan ibu kota provinsinya di Bandung ya. Nah, itu untuk tipe A1. Kemudian tipe A1 yang tidak berlokasi di ibu kota provinsi Jawa Barat berarti di luarnya ya, ada Cirebon, ada Kuningan ya, ada Majalengka, kemudian ada Garut ya, ada Ciamis, Tasik, nah seperti itu ya. Nah, kemudian ada KPPN tipe A2. Nah, ini di bawahnya lagi. Nah, kemudian klasifikasi transaksi besar pada KPPN tipe A1 yang berlokasi di ibu kota provinsi. Nah, ini ada 3 jenis ya. Jadi ada transaksi A, yaitu transaksi A itu adalah pengajuan SPM dengan nilai kotor lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, ini pengajuan rencana kasnya 15 hari ya, 15 hari sebelum pengajuan SPM. Kemudian ada lagi transaksi B, itu besarannya adalah antara 500 miliar
sampai dengan 1 triliun rupiah. Nah, ini pengajuannya adalah 10 hari ya, 10 hari sebelum pengajuan SPP SPM. Nah, kemudian transaksi C, nah ini besarannya adalah antara 1 miliar rupiah sampai dengan 500 miliar rupiah. Nah, ini ya. Nah, ini pengajuannya adalah 5 hari ya. 5 hari sebelum pengajuan SPM. Jadi 15 hari, 10 hari, dan 5 hari. Jadi tergantung dari besarannya. Ya. Nah, ini merupakan contoh transaksi besar, ya, transaksi besar. Jadi kalau transaksi besar itu harus ada RENKAS, ya, rencana kas atau rencana penarikan kas. Nah, kemudian diproses oleh KPPN, ya. Kemudian kalau misalnya KPPN sudah menyetujui, nanti keluar SP2D, kemudian SP2D akan dicatat oleh operator sakti. Nah, di sini. Sebenarnya ada yang masuk ya? Felicia. Oh iya, Felicia nih. Oke, selamat datang kepada Felicia. Silakan duduk. Cari bangku yang kosong. Mohon maaf, Pak. Oke. Baru bisa nyala. Kenapa? Gangguan apa nih? Itu, Pak, blue screen tiba-tiba. Terus nyekrol sendiri gitu. Oh Laptopnya. gitu, Jadi bingung. iya. Iya. Itu kayaknya laptopnya harus lem biru itu. Hah? Kenapa, Pak? Itu laptopnya harus lem biru. Lempar ke saya, beli yang baru gitu. Ya, oke. Mohon maaf ya, Minta Pak. ke ini, minta ke Jose nih, Jose Mario. Barangkali berlebih laptopnya. Iya, Pak, nanti saya minta. Ya, Jos ya. Jos Mario. Hah? Tidak punya apa? Oh, tidak punya lebih. Oke. Cuman 5 ya. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, silakan duduk Felicia ya. Masih ada yang kosong banyak. Oke, kita ini sudah bahas ke ini nih, alur proses pembuatan SPM. Nanti tanyakan ke teman aja ya. Slide-slide sebelumnya barangkali ada yang tidak paham. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Nah, kalau sebelumnya kan tanpa ada rencana kas ya. Nah, yang berikutnya adalah didahului dengan rencana kas ya, rencana kas harian ya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi rencana kas itu dibuat untuk transaksi besar ya. Untuk transaksi besar itu untuk KPPN tipe A1 yang berlokasi di ibu kota provinsi itu di atas 1 miliar ya. Nah, ini kita lihat contoh ya, alur proses pembuatan SPM dengan rencana kas diawali dari operator sakti ya, stafnya PPK atau stafnya PPSPM. Pertama kali yang dilakukan adalah menginput rencana kas harian di sini. Jadi rencana kas itu ada rencana kas bulanan ya, ada rencana kas harian ya. Nah, ini. Jadi untuk bulanan ya, rencana penarikan dana bulanan itu paling sedikit memuat ya, pertama rencana pelaksanaan kegiatan, keluaran dan jenis belanja. Kemudian periode penarikan, kemudian jumlah nominal penarikan. Kemudian berdasarkan RPD bulanan ya, sebagaimana dimaksud, PPK menyusun rencana penarikan dana harian. Nah, RPD harian disusun untuk semua jenis SPM. RPD harian paling sedikit memuat tanggal penarikan dana, ya, tanggalnya kapan, ya, kemudian jenis belanjanya apa, kemudian jumlah nominal penarikan. Nah, ini baru nanti input rencana kas harian di sini. Nah, kemudian PPK mengapprove ya renkas harian, kemudian oleh KPPN disetujui renkas hariannya, kemudian ini sebagai dasar untuk menginput SPP oleh operator ya. Kemudian operator mencetak SPP, kemudian PPK menyetujui SPP, setelah menyetujui nanti akan meng-create ADK SPP ya. ADK SPP nanti dikirim ke KPPN, kemudian oleh aplikasi SPAN nanti akan keluar
nomor nomor resume tagihan ya, nomor resume tagihan sebagai dasar untuk mencetak SPM oleh operator sakti, kemudian SPM dikirim ke PPSPM, PPSPM menyetujui ya, menyetujui SPM di sini ya, kemudian meng-create ADK SPM. Nah, di sini nanti payment modul resume tagihan. Kemudian oleh KPPN diproses ya menggunakan aplikasi SPAN, nanti keluar SP2D. Nah, kemudian SP2D-nya dicatat oleh operator sakti di sini. Ya, ini merupakan alur proses pembuatan SPM. Tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, untuk besarannya di sini ada level ya, level transaksi. Ada transaksi A yaitu di atas 1 triliun rupiah, kemudian transaksi B antara 500 miliar sampai dengan 1 triliun rupiah, kemudian transaksi C ya. Nah, ini untuk transaksi antara 1 miliar sampai dengan 500 miliar ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk akumulasi jumlah nominal RPD ya, rencana penaikan dana harian selama 1 bulan itu dapat melebihi RPD bulanan ya. Jadi dapat melebihi RPD bulanan paling tinggi sebesar 20% ya, paling tinggi sebesar 20% dari RPD bulanan. Nah, kemudian kalau misalnya jumlah nominal RPD hariannya melebihi 20% dari RPD bulanan, nah ini Satker terlebih dahulu melakukan pemutakhiran atas RPD bulanan. Ya. Nah, ini. Jadi kalau melebihi 20%, ya, jadi harus ada pemutakhiran data RPD bulanan. Nah, kemudian di sini alur proses pembuatan SPM ya yang didahului dengan input supplier dan input kontrak ya. Nah, ini kita lihat di sini diawali dari operator sakti ya menginput data supplier ya. Kemudian di sini divalidasi oleh PPK, kemudian membuat ADK supplier ya. Nah, kemudian ADK-nya dikirim ke KPPN. Ya, nah ini budget komitmen supplier register. Nah, nanti oleh KPPN diproses, nanti dibuatkan nomor register supplier di sini. Nomor register supplier, kemudian dilakukan input kontrak ya oleh operator sakti di sini. Kemudian divalidasi oleh PPK, membuat ADK kontrak ya, budget komitmen kontrak annual ya. Jadi kalau setiap tahun itu BCKA ya, budget komitmen kontrak annual. Tapi kalau misalnya lebih dari setahun ya, maka namanya BCKM ya, budget komitmen kontrak multi years ya. Kalau kalau misalnya lebih dari 1 tahun. Ya. Nah, kemudian oleh KPPN akan diproses, nanti akan keluar komitmen application number ya, komitmen application number atau nomor register kontrak ya. Nah, kemudian dikembalikan ke operator sakti, nanti di operator sakti akan mencatat ya terkait dengan berita acara serah terima, berita acara penyelesaian pekerjaan, kemudian berita acara kemajuan pekerjaan ya. Nah, ini. Kemudian ini sebagai dasar untuk menginput SPP. Nah, ini surat permintaan pembayaran, kemudian oleh PPK divalidasi ya, dicek, kemudian disetujui. Setelah disetujui, di sini akan meng-create ADK SPP. ADK SPP kemudian dikirim ya, terlebih dahulu PIN ya, masuk ke PIN SPP, kemudian oleh KPPN nanti keluar nomor registrasi nomor resume tagihan ya di sini, nomor resume tagihan, kemudian sebagai dasar untuk mencetak SPM oleh operator sakti. Kemudian dikirim ke PPSPM, kemudian PPSPM menyetujui SPM tersebut ya, kemudian meng-create ADK SPM. Ya, kemudian dikirim ke KPPN untuk diproses di sini. Nah, nanti akan keluar SP2D. Nah, SP2D nanti akan dicatat oleh operator sakti. Nah, ini terkait dengan alur proses pembuatan SPM ya, dengan terlebih dahulu menginput supplier dan kontrak. Nah, kemudian di sini
alur proses pembuatan SPM tanpa kontrak ya. Kalau sebelumnya kan ada supplier, ada kontrak ya. Nah, sekarang tanpa kontrak ya. Nah, ini pertama yang dilakukan adalah menginput supplier ya oleh operator sakti, kemudian membuat ADK supplier setelah divalidasi oleh PPK. Nah, di sini BCSR dikirim ke KPPN ya. Nah, ini akan diproses, nanti akan keluar nomor register supplier, dikembalikan ke operator sakti. Nah, di sini operator sakti sesuai dengan berita acara serah terima barang atau jasa menginput SPP di sini ya. Nah, kemudian disetujui SPP tersebut oleh PPK, dilanjutkan dengan membuat ADK SPP. Kemudian ADK SPP dikirim ke KPPN, kemudian akan keluar nomor resume tagihan. Nah, ini sebagai dasar untuk mencetak SPM. Ya, SPM dikirim kembali ke PPSPM di sini. Ya, kemudian disetujui, kemudian meng-create ADK SPM. Kemudian dikirim ke KPPN, ya, kemudian di cross check, nanti akan keluar SP2D. Nah, ini ya, dan dicatat oleh operator sakti. Nah, ini adalah alur proses pembuatan SPM tanpa ada kontrak ya, tanpa ada kontrak. Nah, kemudian besarannya kita lihat di sini, klasifikasi transaksi besar ya, Renkas. Nah, ini untuk transaksi A, nilai SPM-nya adalah lebih dari 1 triliun rupiah. Ya, lebih dari 1 triliun rupiah. Kemudian penyampaian RPD hariannya adalah 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Ya, kemudian ada periode pemutakhiran, nah ini 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Kemudian untuk transaksi B, besaran nilai SPM-nya adalah antara 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini ya, penyampaian RPD-nya 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Periode pemutakhirannya 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Kemudian untuk transaksi C, ini adalah transaksi yang paling kecil ya, untuk KPPN A1 yang berlokasi di ibu kota provinsi. Nah, ini nilai SPM-nya adalah 1 miliar sampai dengan 500 miliar. Ya. Nah, ini penyampaian RPD-nya adalah 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Ya. Kemudian di sini tidak ada periode pemutakhiran, karena ini sudah dekat ya, 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Nah, ini adalah klasifikasi transaksi besar ya pada KPPN tipe A1 yang berlokasi di ibu kota provinsi. Nah, kemudian di sini kita lihat contoh alur proses pembuatan SPM ya, pengesahan belanja BLU ya. Contoh kalau BLU itu KPPN STAN ya, KPPN STAN. Politeknik Keuangan Negara STAN ya, kemudian ada LPDP ya, itu termasuk dari BLU yang di bawah Kementerian Keuangan. Nah, ini yang pertama dilakukan oleh operator sakti ya. Nah, ini menginput supplier ya, menginput supplier di sini, kemudian membuat ADK supplier ya, budget commitment supplier register, kemudian dikirim ke KPPN, diproses oleh KPPN, nanti keluar nomor register supplier ya. Kemudian kembali lagi ke operator sakti. Nah, nanti di sini ada berita acara serah terima barang atau jasa ya. Kemudian menginput SP3B BLU ya. Surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU ya. Kemudian ada cetak SP3B BLU ya. Nah, ini kemudian oleh PPSPM disetujui SP3B BLU ini ya. Kemudian meng-create ADK SP3B BLU, kemudian dikirim ke KPPN, diproses di sini oleh KPPN menggunakan SPAN, kemudian nanti keluar SP2B BLU ya, surat pengesahan pendapatan dan belanja BLU, kemudian dicatat di sini oleh operator sakti ya. Nah, ini hampir sama sebetulnya, hampir sama dengan SPM satker lainnya ya, cuman yang beda SPP diganti dengan SP3B BLU ya. Kemudian SPM diganti dengan SP2B BLU ya.
Sorry, kalau untuk SP2D ya, SP2D itu diganti dengan SP2B BLU. Nah, kemudian di sini pendapatan ya, pengesahan pendapatan, contohnya misalnya ada SPMB ya, apa namanya, seleksi penerimaan mahasiswa baru ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB itu kan biasanya kan daftar ya lewat bank 300.000 ya. Waktu angkatan teman-teman berapa? 300.000 ada? 300.000 ya. Nah ini masuk ke rekening BLU ya, masuk ke rekening PKN STAN ya. Nah kemudian di sini kita awali dari mencatat uang ya. Nah ini mencatat uang masuk bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan ya. BP di sini bukan Bintaro Plaza ya, tapi bendahara penerimaan ya. Dulu masih suka main ke BP enggak? Atau ganti bukan BP sebelum pandemi? Ada yang suka main ke BP? Masih Pak, masih suka. Hah? Ada Pak. Ngapain biasanya di BP? Makan atau baca ini? Baca Gramedia? Biasanya apa? Beli makanan Pak. Waduh, luar biasa ini. Berarti kalau saya zaman dulu ya, waktu tahun 98, 2001, saya main ke BP bukan beli makan ya. Karena kalau beli makan mahal ya. Jadi saya lebih milih makan di ini warteg ya, warung Tegal. Nah, itu. Jadi biasanya kalau saya ke BP itu numpang ini, numpang baca ya, baca komik, baca novel ya. Gratis gitu. Pokoknya yang nggak di apa namanya? Nggak dibungkus, itu kan boleh dibaca ya. Nah, itu bisa ya sejam di situ ya. Nah itu kelamaan juga nggak enak ya, sudah dilihatin terus ya sama penjaganya. Itu jadi Gramedia masih ada kan ya? Gramedia masih ya. Oke. Nah itu saya biasanya gitu ke BP itu baca ya, numpang baca gratisan ya. Biasa anak kosan kan gitu ya. Kalau zaman sebelum saya itu dapat gaji ya. Jadi tingkat 2 itu sudah ikatan dinas ya, itu dapat gaji ya. Makanya enak sebelum angkatan saya tuh. Jadi pokoknya sebelum Menteri Keuangan Pak Mariem Muhammad itu dapat gaji ya. Dan gajinya ya lumayan lah ya, bisa buat apa nonton 21 ya. Seminggu sekali mungkin mereka ya. Nah pas bagian saya 98 tuh udah nggak ada lagi tunjangan. Ya nggak dapat. Itu semenjak Pak Mariem Muhammad ya, karena Pak Mariem Muhammad ya lumayan ini ya, orangnya lumayan strict ya, ketat gitu ya, terkait dengan penganggaran, dihilangkan itu. Dan imbasnya sampai sekarang kan, sampai sekarang nggak ada ya, nggak ada tunjangan, nggak ada apa ya, semacam honor atau apa ya, honor lah mungkin ya, honor. Kalau buku masih dapat nggak buku? Dipinjemin Pak dari perpus. Bukan buku ini, maksud saya buku tulis. Angkatan kami sih masih dapat binder gitu Pak. Oh masih dapat ya? Iya. Oh binder ya? Berapa binder? 1 binder sama isi refillnya. Oh gitu. Kalau saya ada buku saya, buku tebel ya, ya bukan nggak tebel sih, sedang lah. Terus lebar itu 10 kalau nggak salah angkatan saya tuh. 10. Kalau buku pelajaran sih ya sama ya, boleh pinjam ke perpus ya. Nah ini. Kalau di masa pandemi pinjamnya gimana? Kan nggak bisa. Lewat apa? Modul? PDF paling Pak. Ya PDF Pak. Oh PDF ya, oke. Ya memang kebijakannya berubah-ubah terus ya PKN STAN ini. Oke, nah ini mencatat uang masuk ya di bendahara penerimaan ya. Nah kemudian bersamaan dengan input supplier. Nah ini ya, input supplier. Nah ini berarti kan calon mahasiswa ya, calon mahasiswa ya. Kemudian membuat ADK supplier ya, budget komitmen supplier register ya. Kemudian
diajukan ke KPPN ya, proses oleh KPPN nanti akan keluar nomor register supplier. Nah ini. Nah kemudian di sini ya muaranya di sini nanti ya di operator sakti. Nah operator sakti nanti akan menginput SP3B BLU ya, surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU. Kemudian dicetak ya SP3 BLU-nya, kemudian dikirim ke PPSPM untuk disetujui. Kalau misalnya disetujui nanti akan keluar ADK ya, ADK SP3B BLU ya, payment modul resume tagihan. Kemudian dikirim ke KPPN, diproses, nanti akan keluar surat pengesahan pendapatan dan belanja BLU di sini ya. Nah, kemudian dicatat ini SP2B BLU. Nah, kalau misalnya sudah disahkan itu boleh digunakan oleh PK Instan, oleh BLU tersebut ya. Contoh misalnya untuk kegiatan KKM ya atau webinar ya, atau misalnya rapat-rapat koordinasi dan sebagainya. Nah, itu bisa digunakan karena sudah disahkan ya. Nah, kemudian alur proses pembuatan SPM gaji ya. Nah, di sini aplikasinya terpisah ya. Jadi aplikasinya ada tersendiri namanya aplikasi GPP. Nah, ini dioperasikan oleh seorang PDG, pembuat daftar gaji. Ya, dulu saya sebagai PDG ya, pembuat daftar gaji, tapi masih semi manual. Belum ada aplikasi GPP waktu itu ya. Jadi saya masih menggunakan aplikasi Fox Pro ya, saya otak-atik sendiri dari dalam ya. Saya kebetulan berkawan sama programmer, saya belajar banyak ya terkait dengan Fox Pro, terkait dengan komen-komen yang ada di sintaks ya, bagaimana itu mempermudah saya ya dalam mengoperasikan aplikasi gaji tersebut. Ya, kalau sekarang saya sudah lupa ya, sudah nggak dipakai lagi. Itu saya pakai Fox Pro itu tahun berapa ya? 2010, 2009, 2010. Sekarang sudah lupa lagi ya, sudah lupa. Dan Fox Pro kayaknya sudah nggak digunakan lagi ya. Mungkin sekarang sudah Oracle ya, Oracle. Nah ini aplikasi GPP ya. Nah sekarang sudah dibuat oleh SITP ya, SITP yang ada di DJPB. Nah itu dari secara nasional digunakan ya, digunakan oleh Kementerian Keuangan dan oleh KL ya. Nah ini, nah GPP ini pertama dilakukan adalah oleh PDG ya, pembuat daftar gaji, pembuatan data gaji. Nah ini pembuatan data gaji. Nah kemudian data gaji ini diimpor ya, atau diekspor ya, diekspor ke Sakti di sini ya. Nah kemudian oleh operator Sakti di sini impor data GPP ya, ini mencatat apa? Data supplier. Nah data antara GPP dengan Sakti ini harus sama ya. Kalau misalnya ada yang pensiun ya, atau ada yang meninggal, atau ada yang mutasi, ini harus sinkron ya, harus disesuaikan. Nah, kemudian di sini oleh PPK, pejabat pembuat komitmen, di sini akan setelah menyetujui ya, akan membuat ADK supplier. Ya, kemudian ADK supplier ini namanya budget komitmen supplier register untuk pertama kali. Kemudian untuk berikutnya namanya budget komitmen supplier update ya. Nah, ini budget komitmen supplier update ya untuk berikutnya. Nah, kemudian dikirim ke KPPN, diproses oleh KPPN, nanti oleh KPPN akan keluar nomor register supplier di sini. Nah, kemudian ini sebagai dasar untuk menginput SPP ya. Nah, ini surat permintaan pembayaran, kemudian dikirim ke PPK, pejabat pembuat komitmen, kemudian PPK menyetujui SPP tersebut, ya, dilanjutkan dengan meng-create ADK SPP, ya. Kemudian dikirim ke KPPN, ya, nanti akan keluar nomor resume tagihan di sini. Nah, ini sebagai dasar untuk mencetak SPM. Merekam, kemudian mencetak SPM, kemudian dikirim ke PPSPM, baru nanti oleh PPSPM menyetujui SPM tersebut, dilanjutkan dengan meng-create ADK SPM. Ya, waduh, berisik ya. Ada yang lagi nggak tahu renovasi mungkin. Nggak ada hujan, nggak ada angin, langsung bersuara ya.
inilah kalau PJJ repotnya gini ya. Tahu-tahu di rumah sebelah lagi bangun berisik ya. Pernah tuh waktu semester kemarin ya, itu kurang lebih sebulan setengah ya, itu wah luar biasa berisik. Itu sangat mengganggu sekali ya, dan kenceng banget. Kalau sekarang masih wajar ya. Dulu tuh kenceng banget ya, saya sampai terganggu itu. Gak nyaman lah pokoknya, gak nyaman. Pernah ngalamin seperti itu enggak? Belajar tahu-tahu berisik gitu tetangga. Pernah ngalamin? Pernah. Pernah Atau, Pak, pernah atau, Pak. atau ada yang terbiasa berisik? Saya Terbiasa berisik Pak. Terbiasa ya. Jadi memang tipe orang beda-beda ya. Tipe orang tuh beda-beda. Jadi ada yang senang belajar sambil dengerin musik ya. Atau sambil belajar di depan TV, kan ada tuh di depan TV sambil lihat film atau sambil lihat berita ya, ada juga seperti itu. Tapi ada juga yang belajar pengen silent gitu ya, pengen sepi gitu. Nah termasuk saya seperti itu. Saya tuh orangnya kalau mempelajari sesuatu pengennya sepi ya, minimal saya dengerin murotal ya, minimal gitu. Tapi kadang kalau pengen fokus, itu saya pengennya sepi ya. Nah, itu. Tapi kebanyakan rata-rata orang pengennya sepi ya, setuju nggak? Ya, ya pengennya silent gitu, kebanyakan. Tapi ada juga sih inginnya pengen di tempat yang keramaian. Tapi ada juga tuh kawan dosen saya, jadi kawan saya gitu. Kalau melakukan penelitian ya, tulisan kayak paper ya, mau dimasukin ke jurnal, dia pengennya nyari kafe ya, dia. Jadi sambil ngopi, sambil ngetik gitu. Padahal itu kan berisik ya kafe itu, nah itu. Jadi ada yang seperti itu. Jadi memang beda-beda ya. Kalau saya tergantung, kalau saya pengen fokus, pengen mempelajari, pengen menghafal ya, saya berusaha nyari tempat yang sepi ya. Tapi kalau misalnya hanya ngetik-ngetik, mereview atau mengedit ya, nah kalau di tempat kafe sih nggak masalah ya. Kalau di kafe nggak masalah. Dia tergantung kondisi. Tapi selama PJJ gimana? Bisa konsentrasi nggak? kadang-kadang kalau sudah jenuh sulit konsentrasi Pak. Oke, kalau jenuh ya. Kalau menurut saya kalau udah jenuh ya, tinggalkan. Misalnya ya bercengkrama dengan keluarga ya, terus nyari istilahnya aktivitas lain lah ya, kayak berolahraga ya, atau ya main game boleh asal jangan berlebihan ya, silakan. Nah itu. Jadi kalau udah jenuh jangan dipaksa. Kalau saya prinsipnya gitu, kalau udah jenuh jangan dipaksa, mati lagi. Ya, misalnya setengah jam atau 1 jam ngapain dulu ya. Kalau misalnya sudah nggak jenuh lagi, baru kembali lagi. Nah seperti itu. Soalnya pengalaman saya kalau jenuh dipaksa ya, itu nggak bisa masuk ya. Percuma ya, nggak bisa masuk gitu. Itu sih ya pengalaman saya. Dan waktu yang terbaik untuk belajar adalah di pagi hari ya. Jadi bukan begadang semalam suntuk, enggak, bukan itu. Tapi di pagi hari diusahakan tidurnya nyenyak ya, jangan begadang. Nah nanti pas pagi ya bangun ya, misalnya sudah beribadah ya, kalau umat Islam ya, itu jangan tidur lagi ya. Nah itu. Jadi pokoknya waktu istilahnya tuh yang bagus untuk belajar dan waktu yang diberkahi itu pagi ya. Itu insya Allah cepat masuk ya, cepat untuk memahami ya. Itu pagi hari bagus ya. Kalau begadang itu nggak bagus ya. Jadi besoknya nanti lupa lagi ya, atau lelah nantinya tuh ya. Itu sih pengalaman saya ya. Jadi pagi hari sih yang bagus ya. Cuman terus terang aja saya juga agak susah nih sekarang ya, semenjak WFH ya, bangun
jam 4 ya, jam setengah 4 itu susah. Kalau dulu bisa, kalau sekarang aduh ya ampun, nggak tahu itu godaannya mungkin. Memang kalau WFH ini memang banyak yang itu ya, insomnia ya. Ya, iya kan? Iya, Pak. Iya, banyak yang Iya. insomnia ya. Sama saya juga gitu ya. Jadi susah gitu tidur lebih awal tuh susah ya. Cuma ya saya berusaha tidur awal ya. Oke ya. Nah, kemudian lanjut ya, KPPN memproses ya, mengeluarkan SP2D ya. Nah, nanti oleh operator sakti akan dicatat ini SP2D yang sudah dikeluarkan oleh KPPN. Nah, kemudian di sini ada proses pembuatan SPM pengembalian belanja ya. Nah, ini. Nah, biasanya kalau pengembalian belanja misalnya dari UP ya, dari uang persediaan ternyata ada sisa ya. Nah, nanti di akhir tahun nanti akan membuat SPP GU nihil ya, SPP GU nihil ya. Atau SPP GU TP ya. Nah, ini PUP udah ganti tambahan uang persediaan. Nah, ini mau habis ya sebenarnya. Nah, ini ada setoran pengembalian belanja ya. Nah, ini oleh bendahara pengeluaran. Nah, kemudian oleh operator sakti ini ya, staf PPSPM menginput SPM pengembalian belanja di sini. Jadi ini tidak melalui SPP ya, langsung SPM ya. Input SPM pengembalian belanja ya, kemudian cetak SPM pengembalian belanja ya. Kemudian oleh PPSPM ya disetujui. Nah, ini ya, setuju SPM pengembalian belanja. Nah, ini sederhana ya, lebih simpel ya, terkait dengan pembuatan SPM pengembalian belanja. Nah, nanti dikirim ke ke RKUN ya, rekening kas umum negara melalui BUN ya, Bendahara Umum Negara. Nah, kemudian di sini ada SPM GUP ganti uang persediaan. Nah, diawali dari operator sakti di sini ya, menginput surat perintah bayar ya, SPBY. Ini biayanya I-nya kecil ya mestinya ya, bayar ya. Kemudian oleh PPK disetujui ya surat perintah bayar tersebut. Nah, kemudian dikirim ke bendahara ya. Nah, nanti bendahara akan menerbitkan kwitansi ya. Nah, menerbitkan kwitansi, kemudian di sini membuat daftar real ya, pengeluaran ya. Nah, ini DRPP. Kemudian kalau misalnya ada pajak ya, maka akan dipungut. Nah, ini melakukan pungutan pajak ya. Nah, ini pungutan utang PFK ya biasanya. Perhitungan pihak ketiga. Kemudian nah di sini store pungutan. Nah, lewat MPN generasi ketiga. Nah, ini yang terakhir ya. Sebelumnya kan ada MPN generasi 1, generasi 2, kemudian terakhir MPN generasi ketiga. Nah, ini. Nah, kemudian akan keluar nomor billing ya, kemudian nomor transaksi penerimaan negara dari bank ya. Nah, sekarang sudah ada 86 kurang lebih ya pos atau bank persepsi. Di antaranya ada Bank Umum, PT Pos Indonesia, kemudian ada fintech ya, finansial teknologi ya. Itu ada Bukalapak, ada Tokopedia ya. Jadi total ada 86. Nah, kemudian mencatat setoran perpajakan di sini ya. Kemudian terkait dengan pencatatan aset tetap atau persediaan ya, di sini akan didetilkan ya di modul aset tetap atau persediaan di sini. Nah, kemudian membuat DRPP ya dilanjutkan dengan menginput SPP oleh operator sakti. Nah, di sini ya. Input SPP, kemudian SPP-nya disetujui oleh PPK ya, kemudian
lanjut dengan meng-create ADK SPP di sini. Meng-create ADK SPP dikirim ke KPPN ya, kemudian diproses oleh SPAN, akan keluar di sini nomor resume tagihan. Nah, resume tagihan dikirim ke sini ke operator sakti sebagai dasar untuk mencetak SPM, ya, merekam dan mencetak SPM. Kemudian di PPSPM di sini akan disetujui, ya, setuju SPM. Kemudian setelah menyetujui, di sini akan meng-create ADK SPM. Ya, kemudian di sini ada dikirim ke KPPN, diproses untuk keluar SP2D. Nah, SP2D ini dicatat oleh operator sakti ya. Nah, ini catat SP2D. Nah, ini adalah alur proses pembuatan SPM ganti uang persediaan. Nah, kemudian tugas seksi pencairan dana dalam pembayaran tagihan. Nah, ini berarti sudah di ruang lingkup KPPN ya, di ruang lingkup KPPN. Kalau sebelumnya di Satker ya, SPP SPM. Nah, sekarang ruang lingkup di KPPN ya, atau kuasa bun. Izin ini dulu, minum dulu. Nah, ini tugas seksi pencairan dana. Di antaranya adalah pemeriksaan SPM, ya, kemudian mengkonversi data SPM. Nah, ini kemudian upload SPM di SPAN dan divalidasi ya. Kemudian jadi gini, kalau dari Sakti ke SPAN ya, itu perlu di download ya, kemudian di upload ya. Nah, ini. Tetapi kalau dari SPAN ke Sakti itu otomatis ya, otomatis tidak perlu di download atau di upload ya. Kemudian di sini persetujuan SPM ya, kemudian penerbitan surat tanggapan koreksi SPM ya, terkait dengan pengajuan koreksi SPM oleh PPSPM yang ada di Satker ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini adalah front office dari konversi atau validator ya, yang ada di KPPN. Nah, di sini adalah tugasnya mengkonversi SPM, mencetak hard copy SPM, unggah ADK tagihan, upload koreksi SPM, persetujuan tagihan ya untuk BA 999. Kemudian staf dari pencairan dana atau staf middle office ya. Di sini adalah mereview tagihan, menyetujui tagihan. Kemudian kasih pencairan dana di sini kita lihat menyetujui tagihan, mencetak daftar tagihan, disetujui per jatuh tempo, persetujuan koreksi, kemudian cetak surat tanggapan koreksi. Nah, ini adalah tugas ya, kewenangan dari seksi pencairan dana. Nah, kemudian kita lihat di sini terkait dengan pembayaran tagihan ya, seksi bank. Di sini adalah menayangkan daftar tagihan disetujui, kemudian membuat payment process request ya. Nah, ini. Kemudian penerbitan SP2D, penerbitan SP3 dengan pengesahan negatif. Nah, ini untuk BLU ya. Ada SP3B BLU ya. Nah, itu surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU ya. Kemudian di sini ada membuat SPP retur ya kalau dikembalikan. Misalnya ternyata nomor rekeningnya berbeda ya. Nomor rekening sama nama penerimanya berbeda. Nah, ini akan dikembalikan. Nah, kemudian di sini adalah user dan kewenangan pada seksi bank. Di sini ada staf bank ya, tugasnya adalah tayang daftar tagihan disetujui ya. Kemudian membuat PPR, merekam tagihan retur untuk BA 999, kemudian kepala seksi bank ini menyetujui SP2D, ya, pengesahan negatif, validasi tagihan retur, dan cetak SPP. Ini adalah tugas-tugas yang ada di seksi bank. Nah, kemudian untuk alur proses koreksi SPM ya, Satker non BA 999, nah ini kalau misalnya ada koreksi terkait dengan SPM ya. Nah, ini dilakukan oleh PPSPM yang ada di Satker ya. Nah, ini permintaan koreksi SPM ya, kemudian ditujukan kepada
kuasa BUN atau KPPN, kemudian di front office ya divalidasi. Nah, di sini upload ADK koreksi ya, kemudian memverifikasi data koreksi SPM. Kemudian oleh kepala seksi atau kasih pencairan dana di sini menyetujui atau menolak ya. Menyetujui atau menolak koreksi dari SPM tersebut. Nah, biasanya menyetujui ya. Karena apa? Karena permintaan koreksi SPM ini dilandaskan dengan argumen ya, argumen dari satker tersebut. Dan satker tersebut lebih memahami ya terkait dengan bisnis proses yang ada di satker tersebut ya, kendalanya di mana. Nah, kemudian memberikan surat tanggapan koreksi ya. Nah, ini terkait dengan alur proses koreksi SPM untuk satker non BA 999. Nah, kemudian untuk alur proses verifikasi koreksi SPM ya satker BA 999 ya. Nah, ini di satker ya, satuan kerja. Kemudian di PPSPM, nah ini contoh misalnya kepala kantor ya. Nah, ini mengajukan koreksi SPM ya, mengajukan koreksi SPM ya. Kemudian di sini di front office ya mereview koreksi SPM tersebut ya, kemudian dikirim dilanjutkan ke kepala seksi pencairan dana. Nah, di sini melakukan persetujuan atau penolakan terkait dengan koreksi SPM. Nah, kemudian di sini membuat surat tanggapan atas koreksi tersebut. Nah, ini adalah alur proses verifikasi koreksi SPM Satker BA 999. Nah, kemudian ini adalah interkoneksi antara modul pembayaran dengan modul lain yang ada di aplikasi Sakti ya. Nah, ini diawali dari modul anggaran. Ya, modul anggaran ini adalah terkait dengan data pagu ya. Nah, ini data pagu untuk modul pembayaran. Nah, nanti dari modul pembayaran ini akan mengupdate terkait dengan ketersediaan dana ya. Nah, ini AFP dan FA ya. Nah, ini. Nah, kemudian keterkaitan dengan modul bendahara di sini modul pembayaran akan mengeluarkan SP2 DUP, GUP, TUP dan LS bendahara ya, ditujukan ke modul bendahara. Kemudian modul bendahara akan mengeluarkan DRPP ya, daftar real pengeluaran pembayaran, DRPP hibah ya, pengeluaran belanja, kas masuk BLU. Nah, kemudian koneksinya dengan modul komitmen di sini modul pembayaran akan memberikan informasi pembayaran ya. Kemudian modul komitmen akan menyampaikan berita acara serah terima, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara kemajuan pekerjaan, gaji supplier ya, data pegawai ya yang berhak mendapatkan gaji, kemudian data kontrak dengan pihak ketiga. Nah, ini ya. Nah, kemudian hubungannya dengan modul GLP di sini modul pembayaran ya, trigger untuk menyampaikan jurnal pendapatan dan belanja di sini. Nah, sedangkan modul GLP di sini akan menyampaikan mapping jurnal ya atau peta jurnal, kemudian proses tutup buku. Nah, kalau misalnya tutup buku di modul pembayaran itu tidak akan mempengaruhi modul lain ya. Tapi kalau misalnya tutup buku di modul GLP ini akan otomatis akan mempengaruhi modul lainnya ya. Modul lainnya akan ikut tutup ya, tertutup. Karena ini adalah muaranya di sini di modul GLP terkait dengan tutup buku. Nah, kemudian hubungannya dengan modul piutang di sini ya terkait dengan installment ya. Ini cicilan piutang ya, apakah melalui potongan SPM. Nah, ini ya. Ini hubungan antara modul piutang dengan modul pembayaran. Oke, nah kemudian kita lanjut ya. Ilustrasi jurnalnya sebagai berikut. Nah, ini pada saat adanya berita acara serah terima ya. Nah, ini akan dicatat persediaan atau aset yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Nah, ini merupakan transaksi akrual ya. Kemudian pendetilan pada modul aset atau modul persediaan ya. Nah, di sini akan dicatat persediaan atau aset tetap pada persediaan atau aset tetap yang belum diregister. Nah, ini dibalik ya. Dibalik ya. Nah, ini dicatat di akrual. Nah, di sini akan mengeliminasi persediaan atau aset yang belum diregister.
Kemudian dilanjutkan dengan surat permintaan pembayaran ya. Nah, ini akan dicatat belanja pada belanja yang masih harus dibayar ya. Nah, ini pencatatan secara akrual di sini ya, secara akrual. Kemudian utang yang belum diterima tagihannya pada belanja ya. Nah, ini akan dieliminasi untuk utang yang belum diterima tagihannya sehingga tinggal belanja belanja juga dieliminasi. Oke. Yang tersisa tinggal persediaan ya, persediaan atau aset tetap. Nah, ini ada belanja yang masih harus dibayar. Kemudian kuasa BUN atau KPPN mengeluarkan SP2D ya. Nah, ini akan dicatat belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, ini untuk pencatatan akrualnya. Kemudian untuk belanja yang masih harus dibayar dieliminasi sehingga yang tersisa adalah persediaan atau aset pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, ini ya. Jadi persediaan atau aset nanti masuk ke neraca, sedangkan ditagihkan ke entitas lain ini masuk ke LPE ya, laporan perubahan ekuitas, masuk ke komponen transaksi antar entitas ya. Nah, kemudian untuk buku besar kasnya belanja pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, ini merupakan ilustrasi dari jurnal ya transaksi ya terkait dengan SPP SP2D. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang sudah jam 9.30 ya, 9.20 ya. Oke, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok penyaji ya terkait dengan relaksasi ya. Relaksasi pembayaran di masa pandemi ya. Pada kelompok penyaji kami persilahkan. Kalau bahasa Inggris ini, floor is yours ya. Silakan. Maaf Pak, sepertinya masih ada kendala di share screen-nya. Oke. Sudah dicoba di pojok. Ini udah. Jadi sudah kelihatan ya. Oke. Di full itu aja, full slide ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Denny dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema relaksasi pembayaran di masa COVID-19. Next.
Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 4 terdiri dari Ismi Khairunisa absen 17, Husni Ardiansyah absen 20, dan saya sendiri Siti Syafi'a Lestari absen 28. Nah, pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada dasar hukum, yang kedua ada pembuatan komitmen, dan yang ketiga ada mekanisme pembayaran, yang mana mekanisme pembayaran ini nantinya dibagi menjadi mekanisme pembayaran LS dan mekanisme pembayaran UP. Next. Nah, yang pertama kita masuk ke dasar hukum terlebih dahulu. Di sini ada 2 dasar hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 43 Tahun 2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dalam penanganan pandemi coronavirus disease 2019. Nah, selain itu ada juga Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mengatur bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBN di mana anggaran untuk pengeluaran tersebut masih belum atau tidak cukup tersedia. Selanjutnya, selanjutnya adalah tentang pembuatan komitmen. Berdasarkan PMK nomor 43 tahun 2020 pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 itu dilakukan berdasarkan alokasi dana dalam DIPA. Selanjutnya, dalam pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa apabila dalam kondisi mendesak, pejabat perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBN yang dananya tidak tersedia atau tidak cukup. Nah, kondisi mendesak di sini itu maksudnya adalah hanya untuk penanganan COVID-19, seperti pengeluaran untuk obat-obatan, alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan penanganan COVID-19. Next. Nah, selanjutnya apabila diperkirakan pagu DIPA Satker itu tidak tercukupi atau tidak tersedia, kegiatan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pengguna anggaran atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk oleh pengguna anggaran. Selain itu, KPA juga segera mengajukan revisi atas DIPA apabila dana yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 itu tidak tercukupi atau tidak tersedia. Selanjutnya, lalu tindakan atas penanganan COVID ini dilakukan melalui pembuatan komitmen, di mana bentuk komitmen ini ada 2, yaitu ada perjanjian atau kontrak dan surat keputusan, surat tugas, dan surat perintah kerja lainnya. Nah, untuk perjanjian atau kontrak itu digunakan untuk pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya adalah mekanisme pembayaran. Nah, seperti yang sudah disebutkan di awal, mekanisme pembayaran ini ada 2, yaitu pembayaran LS dan pembayaran UP. Untuk pembayaran LS selanjutnya akan dipaparkan oleh Husni. Kepada Husni dipersilakan.
Baik, tadi slide selanjutnya. Nah, di pembayaran LS ini kami mengacu pada tadi PMK 43 tahun 2020. Dijelaskan mengenai beberapa hal, yaitu diantaranya slide selanjutnya. Sebelum ini, maaf Pak, share screen-nya ada kendala. Apanya? Share screen. Oh, oke. Mau sama saya? Nanti Pak, saya tanya dulu. Mau dari saya? Mau? Gak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, ya. Iya deh. Iya Pak. Oke. Di off dulu. Coba di off dulu dari sana. Ini saya jadi asrot nanti ya. Asrot dapat honornya ini, double nih nanti honornya. Selain mengajar juga dapat honor ini ya, asisten sorot ya. Maaf, Pak. Oke, nggak apa-apa ya, di off aja, di off. Di off. Di off dulu itunya, share screen-nya, sudah. Atau dari saya langsung ya, coba. Bisa langsung kok, Pak. Bisa ya? Oke. Oh, sebentar. Tadi slide nomor berapa ya? Ini ya? Iya Pak. Hah? Sekarang slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Yang ini? Terus? Satu lagi Pak. Yang ini ya? Iya. Iya. Kasih Pak. Di dalam PMK 43 tahun 2020 dijelaskan mengenai mekanisme pembayaran langsung. Di antaranya yang pertama ada pembayaran atas kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui penerbitan STM langsung sesuai alokasi dana dalam kita. Nah, pembayaran dengan mekanisme LS ini meliputi yang pertama ada pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima, dan ada juga pembayaran sebelum barang atau jasa diterima. Kemudian pembayaran ini dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat pada perjanjian atau kontrak. Slide selanjutnya, Pak. Kemudian dijelaskan lagi mengenai pembayaran yang dilakukan sebelum barang atau jasa diterima, dilakukan setelah penyedia barang atau jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan. Nah, jaminan ini dijelaskan di dalam pasal 5 yang terdiri dari SPK PDC, yaitu surat pernyataan kesanggupan penyedia barang atau jasa,
yang ditujukan untuk pengadaan barang atau jasa secara non-elektronik yang nilainya lebih dari 50 juta rupiah. Dan ada komitmen penyedia barang atau jasa untuk pengadaan barang atau jasa secara non-elektronik dengan nilai sampai 50 juta rupiah dan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Slide selanjutnya. Yang terakhir dijelaskan bahwa pembayaran LS dilakukan melalui transfer dari kas negara ke rekening penyedia barang atau jasa, pejabat atau pegawai, atau pelaksana kegiatan lainnya pada kementerian negara atau lembaga, atau penerima pembayaran lainnya, atau bendahara pengeluaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ismi. Baik, selanjutnya yaitu pembayaran melalui UP. Slide selanjutnya, Pak. Untuk apa aja sih pembayaran melalui UP itu? Ada 3 macam. Saat alokasi anggaran yang cukup tersedia dalam BIPA. Kedua yaitu saat alokasi anggaran yang belum atau tidak cukup tersedia dalam BIPA. Dan yang ketiga yaitu saat tidak dapat dilakukan pembayaran langsung. Slide selanjutnya, Pak. Pembayaran bertahap atau sekaligus dalam perjanjian atau kontrak, pembayaran setelah barang atau jasa diterima. Pembayaran ini dilakukan dengan pemberian tambahan uang persediaan tunai. Selanjutnya, Pak. Kemudian selanjutnya yaitu tata cara pengajuan TUP tunai. Pengajuan SPM TUP tunai itu dapat dilakukan sekaligus untuk beberapa komitmen dalam 1 bulan. Kemudian pengajuan TUP tunai ini oleh KPA kepada Kepala KPPN. Pengajuan ini disertai rincian perencanaan penggunaan TUP dan surat pernyataan oleh KPA bahwa kegiatan dilaksanakan dalam penanganan COVID-19. Selanjutnya yaitu apabila pengajuan TUP tunai ini melampaui anggaran alokasi dalam BIPA, pengajuan tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu persetujuan pengguna anggaran atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk oleh pengguna anggaran. Terus, dalam pengajuan TUP tunai juga, Satker memperhitungkan jumlah realisasi anggaran, jumlah dana yang telah dikontrakkan, UP dan TUP yang dikelola, serta nggak boleh melampaui anggaran. Terus selanjutnya yaitu apabila alokasi anggaran belum atau tidak cukup tersedia dalam BIPA, maka pengajuan tersebut dilampiri dengan persetujuan pihak berwenang. Slide selanjutnya, Pak. Kemudian selanjutnya yaitu pertanggungjawaban TUP tunai. TUP tunai dipertanggungjawabkan dalam 1 bulan atau sesuai persetujuan Kepala KPPN apabila pelaksanaan TUP tunai itu untuk kebutuhan yang melebihi 1 bulan. Terus pertanggungjawaban TUP tunai itu dilakukan setelah barang atau jasanya diterima atau penyedia menyerahkan jaminan pembayaran uang muka dan alokasi dana tersedia atau cukup tersedia dalam BIPA. Kemudian pertanggungjawaban bisa dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Lalu sisa TUP tunai yang tidak habis digunakan itu harus disetor ke kas negara paling lambat 2 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, Pak. Apakah ada batas maksimal pembayaran UP? Itu menurut pasal 12 itu menurut pasal yang ada di PMK nomor 43 itu tidak ada maksimal nominalnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan.
Oke, terima kasih kepada kelompok penyaji. Kita berikan aplaus ya. Oke, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Dua penanya dulu, silakan. Ini referensinya diambil dari apa nih? PMK 43 saja atau dari, Iya Dari Pak, PMK dari 43 PMK ya? 43. Kalau ininya apa namanya istilahnya kan suka ada ringkasannya ya. Itu diambil dari website mana nih? DJA atau DJPB? Kalau yang bagian saya cuma dari itu saja Pak, dari PMK Oh, gitu. 43 saja. Dari portal lain nggak ada ya? Nggak diperoleh ya? Oke, barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan membahas pertanyaan dari WA Group ya, yang pertemuan kemarin ya. Kalau nggak ada pertanyaan, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Din ya. Din absen nomor 9 ya. Izin bertanya Pak, terkait pengelolaan PNBP fungsional, apakah ada kriteria khusus dari PNBP yang harus menggunakan SBS, ya, surat bukti store, non SBS, dan DPK ya, dana pihak ketiga Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini pertanyaan dari Din ya. Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Ada yang mau mencoba? Oke, sepertinya nggak ada ya. Suara saya masih kedengaran nggak? Masih Pak. Masih ya. Oke, baik, kalau nggak ada yang mau menjawab. Jadi sebetulnya untuk SBS dan non SBS itu sama aja ya, tidak ada kriteria khusus ya. Jadi kalau SBS itu surat bukti setor ya, yang dikeluarkan oleh bendahara penerimaan, sedangkan non SBS itu langsung ya, kode billingnya itu dibuat oleh wajib store ya. Wajib store itu bisa melalui Simponi ya, aplikasi Simponi melalui portal ya. Kemudian dibayarkan melalui berbagai dengan kanal ya, kanal yang melalui modul penerimaan negara yang sudah ditetapkan ya. Sekarang ada 86 pos persepsi dan bank persepsi ditambah dengan fintech ya. Nah, ini. Jadi sebelum
implementasi MPN generasi kedua ya. Jadi bendahara penerimaan itu membuat SBS ya, surat bukti store yang digunakan oleh wajib bayar atau wajib store untuk melakukan pembayaran ya. Nah, setelah implementasi MPN generasi kedua ya, jadi wajib store itu membuat kode billing sendiri ya. Itu bisa melalui aplikasi Simponi ya untuk penerimaan negara bukan pajak. Nah, kemudian bisa melakukan pembayaran berbagai channel ya, berbagai channel pembayaran yang disediakan ya. Nah, untuk MPN generasi ketiga ini sudah ada 86 ya bank, pos persepsi dan fintech. Nah, kemudian sebelum mengenal pembayaran PNBP fungsional secara elektronik ya, dokumen yang lebih dulu dikenal familiar dan digunakan untuk melakukan penyetoran adalah SSBP, yaitu surat setoran bukan pajak ya. Jadi sekarang sudah tidak digunakan lagi ya semenjak adanya MPN generasi kedua. Nah, ini ya. Jadi penyetoran PNBP fungsional untuk non SBS ya, itu diawali dengan pembuatan kode billing ya menggunakan Simponi ya, bisa. Jadi diawali dengan registrasi melalui aplikasi Simponi ya. Kemudian setelah registrasi sudah terdaftar, kemudian mendapatkan user sama password ya, kemudian masuk ke aplikasi Simponi, kemudian milih ya pembayaran terkait apa. Nanti ada pilihannya ya. Nah, setelah dipilih pembayaran terkait apa ya, nanti akan keluar kode billing. Nah, setelah ada kode billing, baru bisa melakukan pembayaran ya melalui kanal-kanal yang ada di MPN generasi kedua atau generasi ketiga yang disediakan oleh pemerintah. Itu kalau misalnya mau akses ya, bisa lewat internet banking, nanti di situ keluar ya. Internet banking, misalnya Bank Mandiri ya. Nanti kita pilih pembayaran ya, kemudian kita pilih lagi penerimaan negara. Nah, itu. Nah, nanti ketika kita masuk ke penerimaan negara, nanti kita diminta untuk memasukkan kode billing ya. Kode billing yang sudah dibuat. Nah, kemudian di sini terkait dengan DPK ya. Kalau DPK itu dana pihak ketiga ya. Jadi kalau masuk ke bendahara penerimaan ini terkait dengan uang jaminan dari pemenang lelang ya. Tapi kalau terkait dengan bendahara pengeluaran, nah ini sesuai dengan PMK 190 tahun 2012 ya, ini merupakan pembayaran langsung ya, yaitu pembayaran yang langsung kepada penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan SPMLS. Nah, ini pembayaran langsung ini ditujukan kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian atau kontrak, atau melalui bendahara pengeluaran atau pihak lainnya untuk keperluan belanja non gaji hidup ya, atau pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan. Nah, contoh misalnya ada tim ya, tim terkait dengan sertifikasi misalnya ya. Nah, itu anggota tim itu biasanya dapat honor ya. Nah, honornya itu melalui LS ya, jadi LS kemudian dibayarkan kepada bendahara pengeluaran ya. Nah, itu diterima oleh bendahara pengeluaran itu sebagai dana pihak ketiga. Nah, dana pihak ketiga ini baru ditransfer ke masing-masing anggota tim ya. Nah, kemudian dana pihak ketiga ini ada kelebihan atau tidak. Kalau misalnya ada kelebihan berarti dikembalikan ke negara. Nah, itu ya contohnya. Ya, seperti itu ya, Din ya. Jadi untuk SBS dan non SBS itu tidak ada kriteria khusus ya, sama itu ya. Cuman yang membedakan adalah yang satu dibuatkan oleh bendahara penerimaan ya, terkait surat bukti setor, kemudian yang satu lagi adalah kode billingnya dibuat oleh masing-masing wajib setor. Nah, itu. Sedangkan DPK itu adalah dana pihak ketiga ya, bisa melalui bendahara penerimaan ataupun bendahara pengeluaran. Nah, seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama ya. Nah, kemudian ini dari Ivana ya. Ivana usia 18 tahun nih kayaknya nih ya. Betul ya, 18 tahun ya? Bukan, Pak. Usia berapa sekarang Ivana?
20, Pak. 20, lebih muda ya. Lebih muda dari perkiraan saya nih, 2 tahun nih. Oke. Izin bertanya Pak, dalam penggunaan KKP ya, kartu kredit pemerintah, apakah mungkin SPJ-nya tidak disetujui? Jika demikian, bagaimana kartu kredit tersebut dapat full kembali ya kalau tidak disetujui? Dan apakah ada kriteria tertentu supaya pengeluaran yang dapat disetujui? Terima kasih Pak. Oke. Ada yang mau menjawab? Silakan. Ada yang mau mencoba? Kelompok penyaji juga boleh ya menjawab. Atau kelompok penyaji minggu kemarin kan terkait KKP ya, boleh juga, silakan. Ayo gimana? Ada yang mau menjawab? Salah juga nggak apa-apa, nanti kita perbaiki, kita diskusikan. Izin mencoba menjawab, Pak. Oke, nomor absen Nomor absen 28. 28, nama? Siti Syafia Lestari, Pak. Oh, Siti Safiah ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Jadi dari sumber yang saya baca, pengajuan SPJ itu bisa diterima atau bisa ditolak. Nah, alasan penolakannya itu biasanya karena tidak memenuhi persyaratan. Lalu SPJ yang ditolak ini selanjutnya akan dikembalikan kepada pemegang KKP dengan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan. Terus tindak selanjutnya atas penolakan tersebut adalah dengan pembetulan SPJ oleh pemegang KKP. Lalu untuk kriteria atau hal-hal yang menjadi pertimbangan atau syarat dalam menyetujui SPJ itu, yang pertama ada kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN, yang kedua ada kebenaran material dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran, yang ketiga kebenaran perhitungan tagihan atau daftar tagihan sementara termasuk memperhitungkan kewajiban penerima pembayaran kepada negara, yang keempat kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan KKP, lalu kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKP, dan yang terakhir kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang atau jasa dalam perjanjian atau kontrak, dokumen serah terima barang jasa, dan barang jasa yang diserahkan oleh penyedia. Begitu, Pak. Oke, terima kasih ya, Siti ya. Nah ini sebenarnya sudah komprehensif ya. Cuma saya menambahkan saja. Ya, nah ini transaksi dengan kartu kredit oleh pemegang kartu kredit ya, di sini harus ada bukti pengeluaran ya, daftar pengeluaran real. Nah pengalaman saya ya, waktu saya mengikuti call for paper ya, CP di Semarang sebelum pandemi, itu kan menggunakan KKP ya, KKP dari bendahara pengeluaran ya. Nah, biasanya saya berangkat itu menggunakan uang sendiri dulu ya. Jadi pesan tiket pesawat, kemudian akomodasi hotel itu dari sendiri ya saya. Nah, dan pastinya saya meminta SPJ ya, meminta buktinya, yaitu seperti boarding pass ya saya simpan ya, kemudian tiket akomodasi saya simpan ya. Nah, kemudian ketika saya kembali ke Jakarta, saya SPJ-kan tuh, ya, saya SPJ-kan ke bendahara pengeluaran. Kalau misalnya bendahara pengeluaran, misalnya ada SPJ yang kurang, nah biasanya bendahara pengeluaran akan meminta ke saya, ya, sebagai pihak yang berangkat, ya, pihak yang berangkat, yang menjalankan perjalanan dinas. Nah itu saya lengkapi itu. Jadi selama ini nggak ada masalah sih ya. Jadi belum ada istilahnya SPJ yang ditolak ya. Biasanya ya itu karena ada yang kurang atau apa ya, tinggal kita persiapkan SPJ tersebut ya. Jadi nggak ada masalah ya. Nah kemudian di sini ada pengujian oleh PPK ya, pejabat pembuat komitmen dan penerbitan surat perintah bayar. Nah ini daftar pembayaran tagihannya apa saja, baru nanti ada surat perintah bayar.
Kemudian verifikasi oleh bendahara ya, permintaan penggantian uang persediaan KKP, kemudian penerbitan SPP GUP ya KKP oleh pejabat pembuat komitmen ya. Nah, kemudian baru penerbitan SPM ganti uang persediaan KKP oleh PPSPM, baru nanti penerbitan SP2D oleh KPPN ya. Nah, ketika SP2D udah terbit ya, kemudian dilakukan atau uang sudah ada ya, baru nanti akan dilakukan penerbitan ya, penerbitan oleh bendahara pengeluaran terhadap bank yang mengeluarkan KKP tersebut. Ya. Jadi selama ini sih nggak ada masalah ya, selama prosedur kita ikuti ya. Nah, ini karena SPJ-nya sudah jelas ya, ada boarding pass, kemudian ada tiket hotel ya. Nah, kalau misalnya ada biaya call for paper, nanti kita mencantumkan terkait dengan biaya penerbitan pelaksanaan call for paper, kemudian minta tanda tangan dari pihak sana ya, dari pihak panitia. Itu, jadi selama ini sih nggak ada masalah ya, begitu ya. Jadi nggak ada SPJ yang ditolak ya, selama kita mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Seperti itu ya, Ivana ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama ya. Oke, kemudian siapa ya? Izin bertanya Pak, kartu kredit pemerintah tadi kan memiliki limit dan apabila kekurangan boleh meminta lagi. Nah, apakah ada batas tertentu Pak mengenai berapa kali boleh meminta uang? Karena jika tidak ada, bukannya itu membuat pengguna menjadi tidak efisien dalam menggunakan kartu dengan alasan nanti akan diisi kembali. Belum lagi jika ada pengguna yang sengaja menggunakan kartu tersebut untuk kepentingan pribadinya. Mohon penjelasannya Pak. Oke. Nah, ini sama seperti ini ya, inline dengan pertanyaan Melin ya. Izin bertanya Pak, dengan kelebihan yang ada, apakah proporsi alokasi UP maksimal 40% untuk KKP sudah tepat Pak? Apakah baik apabila kita mengusulkan peningkatan proporsi KKP menjadi 60% sampai dengan 70%? Ini sebenarnya inline ya. Jadi inline untuk meminta proporsi ya, kenaikan proporsi atau pengurangan ya, pengurangan proporsi dari KKP ini. Ada yang mau menjawab? Izin menjawab Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Absen 23 Muhammad Farid Adikara. Absen 23 Muhammad Arif ya? Farid Pak. Muhammad Farid. Oh, Farid. Ya, silakan ya. Kalau menurut saya yang pertama menjawab pertanyaan Melin itu tepat atau tidaknya itu tergantung dari misalnya apakah 40% itu sudah bisa memenuhi kebutuhan satker tersebut. Nah, tapi kalau misalnya 40% dari proporsi 40% itu belum bisa memenuhi kebutuhan satker, nah satker bisa meminta meminta pengajuan penambahan proporsi kepada Kepala Kanwil DJPB untuk menaikkan proporsi UP kartu kredit pemerintah. Nah, tapi naikinnya tuh dengan beberapa pertimbangan, antara lain apabila UP tersebut UP yang telah uang persediaan kartu kredit pemerintah itu kebutuhannya tuh melebihi UP yang ada. Terus yang kedua itu ketentuannya kalau misalnya frekuensinya lebih sering dari rata-rata pengisian ulang dari UP tersebut, itu bisa mengajukan persetujuan kepada Kepala Kanwil DJPB untuk menaikkan proporsi dari uang persediaan. Terus nyambung juga pertanyaannya yang sebelumnya, yang pertama itu kalau misalnya apakah boleh meminta ulang? Kalau berdasarkan sumber yang saya baca yaitu PMK 196 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan dan pembayaran menggunakan uang persediaan kartu kredit pemerintah itu tidak diatur.
Jadi misalnya jika sering isi ulang itu akan menyebabkan tidak efisien, menurut saya dinaikkan saja proporsinya sehingga tidak terlalu sering mengisi ulang. Terus juga jika jika ada pengguna yang sengaja menggunakan kartu tersebut untuk kepentingan pribadinya, menurut saya dengan adanya kartu kredit pemerintah itu sudah bisa mengurangi perilaku fraud, karena dengan kartu kredit pemerintah itu segala transaksi itu sudah langsung terekam otomatis gitu, Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih ya jawaban dari M. Farid ya. Ini sangat komprehensif ya, sudah menjawab pertanyaan dari kedua penanya ini ya. Nah, memang betul ya, sesuai dengan PMK nomor 196 tahun 2018, ini sudah diatur dengan jelas ya. Di antaranya adalah pasal 6 ya. Kepala Kanwil DJPP dapat memberikan persetujuan atas perubahan proporsi UP kartu kredit pemerintah ya, yang sebelumnya misalnya 40% dinaikkan ya menjadi 50% dan sebagainya. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, ini oke. Nah, kemudian persetujuan atas kenaikan proporsi UP kartu kredit pemerintah ya diberikan dengan pertimbangan. Jadi ada pertimbangannya ya. Pertama adalah kebutuhan penggunaan UP kartu kredit pemerintah dalam 1 bulan melampaui besaran UP kartu kredit pemerintah. Kemudian frekuensi penggantian UP kartu kredit pemerintah tahun lalu lebih dari rata-rata 1 kali dalam 1 bulan ya dalam 1 tahun. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Farid juga ya. Jadi sudah lengkap sebetulnya, sudah diatur di PMK 196. Jadi tidak semaunya dewek ya. Jadi penggantian proporsi UP kartu kredit ini. Jadi memang ada aturannya. Nah, kemudian persetujuan atas penurunan proporsi UP kartu kredit. Kalau sebelumnya kenaikan proporsi, nah kalau ini penurunan, ya ada juga penurunan. Kalau misalnya dirasa ternyata proporsi UP kartu kredit ini tidak efektif nih, 40%, ya jangan dipakai misalnya. Udah turunin aja jadi 20%, itu bisa juga ya. Tetapi dengan pertimbangan, nah ini ya, pertama adalah kebutuhan penggunaan UP tunai dalam 1 bulan melampaui besaran UP tunai ya. Nah ini. Kemudian frekuensi penggantian UP tunai tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 kali dalam 1 bulan dalam 1 tahun. Kemudian terbatasnya penyedia barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Jadi tidak semua penyedia barang atau jasa itu bisa menerima kartu kredit. Jadi ada juga yang tidak menerima kartu kredit pemerintah, yaitu melalui mesin elektronik data capture yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA. Nah, kemudian terkait dengan KKP ya, atau apakah lebih baik atau tidak dibandingkan dengan tunai. Jadi secara general, secara umum KKP itu lebih bisa memitigasi resiko yang ditimbulkan ya. Jadi tadi yang sudah disebutkan oleh M. Farid ya, menghindari fraud ya, menghindari markup ya, menghindari money laundry ya. Nah ini jadi ketahuan ya historinya dari kartu kredit itu ya, transaksinya dilakukan di mana saja. Berbeda dengan tunai. Kalau tunai kan nggak ketahuan ya. Misalnya kita tarik tunai dari bendahara pengeluaran, kemudian digunakan untuk apa saja bisa aja. Misalnya menggunakan SPJ fiktif ya. Jadi dia nginep di hotel bintang, di Hotel Melati ya, tetapi SPJ-nya menggunakan kwitansi Hotel Bintang 5 kan bisa aja. Tetapi kalau transaksinya menggunakan kartu kredit itu ketahuan ya, dia transaksinya ada di mana ya, ketahuan, jejaknya ketahuan. Jadi ini lebih bisa memitigasi ya menggunakan KKP ini. Kemudian yang kedua lebih simple ya. Jadi tidak perlu membawa uang yang banyak ya. Tapi kalau membawa uang banyak itu resikonya juga besar ya. Misalnya pencopetan, perampokan. Tetapi kalau memegang kartu kredit ya itu lebih aman ya, lebih aman. Nah seperti itu. Nah kemudian cost of fund-nya juga bisa lebih ditekan ya menggunakan kartu kredit pemerintah ini. Begitu ya jawabannya ya untuk
Siapa namanya? Dua penanya ya. Oke ya, karena waktu sudah jam 10:03 ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Dan kita berikan aplaus juga kepada kelompok penyaji yang sudah menyampaikan ya. Oke, insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Kita insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita akan bahas terkait dengan soal-soal ya, soal-soal tahun sebelumnya. Baik, terima kasih.